Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Istiqomah. Saya dari kelas Biologi 1 semester 6, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Baiklah, dalam video ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem saraf pada manusia. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan pembahasan mengenai materi mulai dari pengertian, fungsi, struktur sel saraf, jenis sel saraf, sistem saraf, pembagian otak, pelindung otak, sumsum, saraf tepi atau saraf perifer, dan saraf otonom. Baiklah, kita masuk ke pengertian, di mana sistem saraf merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain sebagainya. Nah, sistem saraf ini tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Nah, sedangkan neuron sendiri ini adalah komponen utama dalam sistem saraf. Selanjutnya yaitu fungsi dari sistem saraf. Sistem saraf ini merupakan sistem koordinasi yang mempunyai 3 fungsi utama, di mana yang pertama itu ialah sebagai pengatur atau pengendali kerja organ tubuh. Yang kedua itu dia sebagai pusat pengendali tanggapan. Yang ketiga, ia berfungsi sebagai alat komunikasi dengan dunia luar. Selanjutnya yaitu mengenai struktur sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Nah, dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Dendrit ini berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan yang lain. Akson ini biasanya dia sangat panjang, sebaliknya sedangkan dendrit itu dia pendek. Nah, terdapat 3 jenis sel saraf yang berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu ada sel saraf sensorik atau saraf aferen, di mana yang berfungsi sebagai menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua itu ada sel saraf motorik atau saraf eferen, di mana yang berfungsi sebagai menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Nah, yang ketiga itu ada sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi, di mana yang merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Selanjutnya, sistem saraf berdasarkan letak kerjanya, dia ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ada sistem saraf pusat, di mana yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, itu ada sistem saraf perifer atau saraf tepi, di mana yang terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial. Yang kedua itu dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Nah, yang ketiga itu ada sistem saraf autonom atau saraf tak sadar, di mana yang terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Selanjutnya yaitu otak. Otak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada otak besar atau cerebrum, yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, yang ketiga ada otak tengah atau mensencephalon. Nah, otak besar atau cerebrum ini berfungsi untuk mengatur semua kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Nah, otak besar ini terletak di bagian depan otak, di mana yang terdiri dari bagian belakang atau oksipital, di mana yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Yang kedua ada di bagian samping atau temporal, di mana sebagai pusat pendengaran.
Dan ada di bagian tengah atau parietal, yaitu sebagai pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Serta dia ada di antara bagian tengah dan belakang, di mana sebagai pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Selanjutnya yang kedua itu ada otak kecil atau cerebellum, di mana yang berfungsi sebagai mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Nah, letak otak kecil ini dia terdapat di atas batang otak. Selanjutnya yaitu ada otak tengah atau mensencephalon. Nah, otak tengah ini dia itu terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol atau yang menghubungkan otak kecil di bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah ini atau diencephalon, dia terdapat talamus atau pusat pengatur sensoris, dan ada hipotalamus sebagai pusat pengatur tubuh yang mengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh, dan lain sebagainya. Serta dia ini berada di bagian atas ada lobus opticus atau pusat refleks mata. Selanjutnya yaitu mengenai pelindung otak, di mana yang terdiri atas tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, dan ada 3 lapisan selaput otak atau meningen, di mana yang terdiri dari durameter, aranoid, dan piameter. Durameter ini merupakan ia yang bersatu dengan tengkorak atau yang melekat pada tulang. Sedangkan aranoid ini bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik yang berisi cairan cerebrospinal atau cairan limpa. Nah, sedangkan piameter ini merupakan ia yang penuh dengan pembuluh darah dan permukaan otak, disuplai oksigen dan nutrisi, serta mengangkut sisa-sisa metabolisme. Selanjutnya yaitu mengenai sumsum lanjutan atau medula oblongata, di mana di bagian ini dia banyak mengandung ganglion otak dan yang berfungsi sebagai pusat pengatur gerak refleks fisiologis seperti denyut jantung, pernafasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, bersin dan batuk. Selanjutnya yaitu ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, di mana ia yang berfungsi sebagai penghubung impuls dari dan ke otak. Yang kedua itu dia sebagai memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Nah, di bagian dalamnya ini ada akar dorsal yang mengandung neuron sensorik, serta ada akar ventralnya, di mana ia yang mengandung neuron motorik. Nah, pada bagian putihnya juga terdapat serabut saraf asosiasi. Selanjutnya yaitu saraf tepi atau saraf perifer. Nah, sistem saraf perifer ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang pertama ada 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial, di mana yang terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, 4 pasang saraf gabungan. Nah, yang kedua itu dia ada 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, di mana yang terdiri dari 8 pasang saraf leher atau cervical, 12 pasang saraf punggung atau torakal, 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, dan 5 pasang saraf pinggung atau sakral, serta 1 pasang saraf ekor atau koksigal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nervus cranialis, di mana nervus cranialis ini terbagi menjadi 12 nervus, yang diantaranya yang pertama itu ada nervus olfactorius, di mana ia yang mensarafi indera penciuman. Yang kedua itu ada nervus opticus, di mana ia mensarafi indera penglihatan dan tajam penglihatan. Yang ketiga itu ada nervus oculomotorius, di mana ia mensarafi gerakan bola mata dari dalam keluar. Yang keempat itu ada nervus trochlearis, di mana ia mensarafi gerakan bola mata ke bawah dan ke samping kanan kiri. Nah, yang kelima itu ada nervus
trigeminus, di mana ia mensarafi kulit wajah, refleks kornea, kepekaan lidah dan gigi. Nah, yang keenam itu ada nervus abducens, di mana ia mensarafi gerakan bola mata ke samping. Yang ketujuh itu ada nervus facialis, di mana ia mensarafi otot wajah, lidah atau pengecapan. Nah, yang kedelapan ini ada nervus auditorius, di mana ia mensarafi indera pendengaran dan menjaga keseimbangan. Yang kesembilan itu ada nervus glossopharyngeus, di mana ia mensarafi gerakan lidah, menelan. Dan yang ke-10 itu ada nervus vagus, di mana ia mensarafi faring-laring, gerakan pita suara dan menelan. Nah, yang ke-11 itu ada nervus accessorius, di mana ia mensarafi gerakan kepala dan bahu. Nah, yang terakhir yang ke-12 itu ada nervus hypoglossus, di mana ia mensarafi gerakan lidah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persarafan medula spinalis, di mana yang pertama itu ada 8 pasang medula spinalis daerah serviks, di mana ia ini menuju ke kulit kepala, leher, dan otot tangan. Yang kedua itu ada 12 pasang medula spinalis daerah punggung, ia ini menuju ke organ-organ dalam. Nah, yang ketiga itu ada 5 pasang medula spinalis daerah lumbal atau pinggang, di mana ia ini menuju ke bagian paha. Nah, yang keempat itu ada 5 pasang sakral atau kelangkang, di mana ia ini menuju ke otot betis, kaki, dan jari kaki. Nah, yang kelima itu ada 1 pasang medula spinalis daerah koksigeal, di mana ia ini menuju ke sekitar tulang ekor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saraf otonom. Nah, di sini dijelaskan bahwa SSO meninggalkan chorda spinalis dan mensarafi otot jantung dan polos serta kelenjar. Nah, SSO involuter atau tidak disadari, di mana sistem saraf otonom ini dibagi menjadi 2, yaitu ada sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Pertama yaitu ada sistem saraf simpatis, di mana ia ini mempersarafi bagian jantung yang berfungsi sebagai mengatur kecepatan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Yang kedua itu dia mempersarafi arteri dan vena besar dan kecil, di mana ia ini berfungsi sebagai mengatur konstriksi. Yang ketiga itu dia mempersarafi otot polos saluran cerna yang sebagai penurunan motilitas. Nah, selanjutnya itu dia mempersarafi otot polos saluran nafas, di mana yang berfungsi untuk merelaksasi bronkus dan penurunan sekresi bronkus. Selanjutnya yaitu ia mempersarafi merangsang kelenjar keringat. Nah, yang kedua itu ada namanya sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis ini dia mempersarafi bagian jantung juga, tetapi di mana yang ini berfungsi sebagai memperlambat kecepatan denyut jantungnya. Yang kedua itu dia mempersarafi saluran cerna, di mana untuk meningkatkan motilitas. Nah, yang terakhir itu dia untuk mempersarafi saluran nafas, di mana yang berfungsi sebagai kontriksi jalannya nafas. Selanjutnya yaitu ada sistem saraf simpatis yang dia ini terdiri dari 25 pasang simpul saraf terletak di sebelah kiri dan kanan tulang belakang, berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang, sehingga juga disebut sebagai saraf thoracolumbar. Juga dia ini bisa dikatakan paraganglionnya pendek. Nah, paraganglion ini merupakan urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion. Nah, ada juga disebut postganglion, atau ini merupakan urat saraf yang berada pada ujung ganglion.
Nah, ciri-ciri sistem saraf parasimpatis ini dia urat preganglionnya itu panjang karena ia menempel pada organ yang dibantunya. Lalu dia berpangkal pada medula oblongata. Kerjanya juga berlawanan dengan kerja sistem saraf simpatis tadi. Sistem saraf parasimpatis ini dia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada saraf otonom kranial atau yang terdiri dari saraf kranial 3, 7, 9, dan 10. Dan yang pertama tadi saraf otonom kranial, ini yang kedua dia ada saraf otonom sakral. Baiklah, itu tadi hasil pemaparan saya sedikit mengenai materi anatomi dan fisiologi sistem saraf pada manusia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.